Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kudus dan layakkan kami, dan biar Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan kami boleh dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan dalam sapaan rohani hari ini dari surat Yakobus pasal 5 ayat 13-20. Terutama akan saya bacakan ayat 14 dan ayat 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ada sementara orang yang berpikir, dua ayat ini adalah seseorang itu baru berdoa kalau dia sakit. Atau yang kedua, ada orang yang berpikir, jikalau ada seorang yang sakit, maka ada orang yang disebut para penatua, yang diberikan sebuah hak khusus dengan kekuatan khusus yang bisa mendoakan, dan doanya lebih daripada orang kebanyakan, sehingga mereka menjadi mediator untuk kesembuhan yang sungguh hebat. Ada lagi yang berpandangan bahwa ada minyak yang sangat istimewa yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara-saudara, jikalau kita membaca ayat-ayat ini secara lengkap, maka sesungguhnya surat Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15 tidak sesempit itu. Tetapi justru surat Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15 menekankan pentingnya berdoa. Saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh pasal dalam pasal yang kelima ini, maka kita tahu bahwa di dalam kehidupan orang itu penting berdoa. Mengapa berdoa itu penting? Karena ketika seseorang dalam keadaan sakit, merupakan gambaran ketika seseorang itu pada suatu situasi merasa lemah, merasa terbatas, merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa mengatasi sakit penyakitnya, dan bahkan mungkin kehilangan pengharapan. Dan penderitaan tidak hanya karena sakit, tapi banyak hal. Tapi jikalau saudara-saudara suatu saat merasa sudah tidak ada pengharapan di dalam kelemahan, dalam keterbatasan manusia, maka disitulah saudara diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itulah disebut dengan berdoa. Jadi, ketika saudara dalam keadaan bimbang, ketika merasa ada hal-hal yang sulit, bahkan masalah apapun yang membelenggu saudara, sampai saudara tidak berdaya, ingatlah, ada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang mempunyai kehidupan, Sang pemilik kehidupan, itu mau ada untuk saudara, dan Dia siap menolong saudara kapanpun dan dimanapun. Disitulah saudara diingatkan melalui pentingnya berdoa, kehadiran Tuhan, kesungguhan Tuhan mau ada untuk saudara, walaupun saudara dalam keadaan terpuruk. Kehadiran Sang Maha Kudus, Maha Suci dalam kehidupan manusia yang terbuat dari debu ini,
Dan dia ada mau mendengarkan, mau merasakan, bahkan mau menolong saudara. Itulah pentingnya doa. Jawaban dari pentingnya doa adalah melalui berdoa, saudara akan mengenal, akan mengalami siapa Tuhan yang kepadanya saudara berdoa. Dialah Tuhan Sang Maha Kuasa yang berdaulat atas kehidupan manusia. Dan di dalam keadaan apapun, Dia selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan datang untuk berharap kepadanya. Datang untuk memohon kepadanya. Di saat itulah Tuhan akan menjawab saudara dan menolong saudara. Doa saudara tidak tergantung dari kekuatan saudara. Doa saudara tidak tergantung kepada siapapun yang saudara minta berdoa. Tetapi doa saudara tergantung kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tawaran kehadirannya datang dari Dia. Saudara diminta untuk ikhlas, untuk sungguh-sungguh mau datang sepenuhnya, menceritakan, memohon, dan minta tolong kepadanya. Ketika saudara melakukan itu, maka doa orang benar akan besar kuasanya. Doa orang benar adalah doa orang yang menyadari dirinya tidak berdaya, penuh dengan kelemahan, bahkan penuh dengan cacat celah, tetapi menyadari dan meyakini bahwa ada Tuhan yang menawarkan dan mengulurkan tanganmu kepada saudara, dan saudara mau datang dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan berkata, "Ya Tuhan, tolonglah, aku tidak berdaya." Maka disitulah Tuhan ada dan Tuhan menolong saudara. Itulah pentingnya berdoa. Namun sayang sekali, ada banyak orang menyadari doa itu penting, tetapi banyak orang tidak mau menggunakan waktunya untuk berdoa. Kapanpun dan dimanapun, ketika saudara merasakan hidup ini sungguh sangat berat, dan ketika saudara menyadari bahwa dalam hidup saudara sangat terbatas, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ketika saudara menyadari bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa jadi pegangan dan jaminan saudara. Bahkan ketika saudara dalam ketakutan, kegentaran, dan ketidakberdayaan, Tuhan hadir untuk saudara. Dan itulah waktu doa. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menolong kita semua untuk memakai waktu kita yang berharga untuk berdoa, berjumpa dengan Tuhan yang menyiapkan waktunya dan kesempatannya untuk menemui saudara dan saya. Dan doa itu adalah sungguh Tuhan mau hadir untuk saudara. Saudara disapa, saudara ditolong, saudara diangkat oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami sibuk mencari apa yang penting dalam dunia ini, namun kami melupakan hal yang terpenting. Ketika Tuhan sudah menawarkan diri untuk berjumpa dengan kami dalam doa, kami tidak serius memberikan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya sapaan hari ini akan mengajarkan pada kami tidak menyia-nyiakan hidup dan waktu kami, sehingga kami boleh memakai waktu yang berharga kami, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyambut kesungguhan Tuhan untuk hadir dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu dan kasih setia-Mu. Tolonglah kami mulai hari ini merasa butuh waktu secara khusus berdoa, berjumpa dengan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup kami selalu dikuatkan dan selalu ada aliran baru dari Tuhan, kasih Tuhan yang mengalir, berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sambut hari ini dengan sungguh semangat. Dan jangan lupa,
setiap hari harus memberikan waktu khusus untuk berdoa. Berjumpa dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Sumber berkat dan kehidupan, yang selalu menyapa saudara dalam doa kita. Tuhan memberkati kita semua.